Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifatus Syaleha dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Ekonomi Pembangunan, dan di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Strategi Industrialisasi dengan judul Pola IKM dan UMKM di Bali. Di latar belakang ini terdapat industri adalah sektor ekonomi yang menggunakan mesin dan tenaga kerja untuk memproduksi barang atau jasa. Terdiri dari beberapa subsektor seperti manufaktur, pertambangan, konstruksi, energi, dan teknologi. Industri memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan mendorong inovasi. Industri kecil dan menengah atau disebut IKM terdiri dari usaha kecil dan menengah. Seringkali beroperasi di tingkat lokal ataupun regional. IKM berkontribusi secara signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi lokal, dan pengembangan industri nasional. UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan ekonomi di Indonesia, mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan sektor swasta memberikan dukungan dan bantuan untuk pengembangan UMKM guna meningkatkan daya saing dan pertumbuhan di Indonesia. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pola IKM dan UMKM di Bali, dan yang kedua, apa saja struktur dan pengaruh terhadap IKM dan UMKM di Bali, dan yang ketiga, bagaimana faktor pendukung dan penghambat bagi IKM dan UMKM di Bali, dan yang keempat, bagaimana strategi pengembangan dan peningkatan daya saing IKM dan UMKM di Bali. Di sini ada tujuan. Yang pertama adalah dapat mengetahui pemahaman analisis pola IKM dan UMKM, membantu dalam memahami struktur ekonomi Indonesia dengan melihat kontribusi sektor terhadap PDB atau produk domestik bruto, lapangan kerja, dan distribusi pendapatan. Dan yang kedua tujuannya adalah untuk identifikasi potensi dan tantangan pada sektor ini dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi serta tantangan yang dihadapi. Dan seperti akses modal, teknologi, pasar, dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas produk dan layanan, penggunaan diversifikasi pasar. Dan yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan layanan yang dapat meningkatkan nilai tambah daya saing sektor ini dan membantu dalam mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai wilayah. Di sini ada landasan teori. Di ekonomi industrialisasi mencakup sejumlah konsep dan teori yang membantu menjelaskan proses transformasi ekonomi dan pertanian atau sektor primer ke sektor industri atau manufaktur. Beberapa landasan teori ekonomi industri meliputi teori pembangunan ekonomi. Teori ini mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri sebagai salah satu tahap penting dalam pembangunan ekonomi. Industri kecil menengah atau disebut IKM mencakup beberapa konsep ekonomi dan manajemen yang berfokus pada karakteristik, peran, dan tantangan yang dihadapi oleh sektor IKM. Teori kewirausahaan dalam pembentukan IKM termasuk identifikasi peluang usaha, inovasi produk dan layanan, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan. Teori pasar dan persaingan menganalisis hubungan IKM dengan pasar dan lingkungan persaingan, termasuk strategi pemasaran, diferensiasi produk, manajemen merek, dan penetrasi pasar. Di sini ada lanjutan. Teori untuk usaha mikro, kecil, menengah atau disebut UMKM di Indonesia mencakup beberapa konsep ekonomi, manajemen, dan pengembangan karakteristik, peran, dan tantangan yang dihadapi oleh sektor UMKM dalam pengembangan nasional, termasuk kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. Menganalisis hubungan antara UMKM dengan komunitas lokal, termasuk kolaborasi
keitraan, bertanggung jawab, sosial perusahaan, dan berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan lingkungan tingkat lokal. Dalam pertumbuhan ekonomi, industrialisasi IKM dan UMKM dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan diversifikasi ekonomi. Mengidentifikasi peran penting IKM dan UMKM dalam pembangunan ekonomi lokal dan nasional, serta upaya pemerintah dalam mendukung kebijakan dan program pembangunan ekonomi. Peran kewirausahaan, peluang usaha dalam pembentukan pengembangan dan pertumbuhan IKM dan UMKM termasuk identifikasi peluang usaha, inovasi produk dan layanan, dan manajemen risiko. Pentingnya IKM dan UMKM dalam pembangunan IKM dan UMKM di Indonesia serta menjadi dasar merancang kebijakan dan strategi pembangunan yang efektif. Di sini kita akan menuju ke pembahasan yang pertama, pola IKM dan UMKM di Bali. IKM dan UMKM di Bali memiliki pola khas yang sangat mencerminkan karakteristik unik. Pertama, kerajinan tangan tradisional seperti ukiran kayu, patung, anyaman, dan kain tenun diproduksi dengan keterampilan turun-temurun. Dan yang kedua, UMKM dalam sektor pariwisata menciptakan produk dan layanan khas seperti restoran, kafe, toko souvenir, dan jasa tur. Dan yang ketiga, Bali terkenal dengan produk kuliner lokal seperti kopi, kue, tradisional, dan makanan organik yang diproduksi oleh banyak UMKM. Dan yang keempat, kemajuan teknologi digunakan oleh beberapa UMKM dengan pemasaran online, aplikasi pemesanan, dan manajemen inventaris. Dan yang kelima, kolaborasi antara pelaku UMKM dalam bentuk koperasi atau komunitas juga terjadi untuk mendukung produksi, pemasaran, dan distribusi produk mereka yang dikuasai atau yang dilaksanakan. Pola-pola ini menjadikan IKM dan UMKM di Bali berkontribusi pada ekonomi budaya dan warisan lokal pulau tersebut. Di sini yang lanjutannya adalah struktur dan pengaruh terhadap IKM. Dan yang kedua, kita lanjut ke struktur dan pengaruh terhadap IKM dan UMKM di Bali. Struktur dan pengaruh terhadap IKM dan UMKM di Bali dipengaruhi oleh faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut meliputi, yaitu yang pertama adalah pariwisata, yang memberikan peluang bagi pelaku UMKM di Bali. Dan yang kedua adalah ketersediaan bahan baku lokal yang mempengaruhi jenis produk yang diproduksi dan memberikan ciri khas produk. Dan yang ketiga adalah budaya dan tradisi lokal yang menginspirasi pelaku usaha dalam menciptakan produk dengan warisan budaya Bali. Dan yang keempat, infrastruktur dan aksesibilitas yang memfasilitasi pertumbuhan dan distribusi produk IKM dan UMKM di Bali. Dan yang kelima, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan IKM dan UMKM melalui kebijakan insentif, bantuan finansial, dan pelatihan keterampilan. Seluruh struktur dan pengaruh ini menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan berkelanjutan IKM dan UMKM, sambil tetap mempertahankan warisan budaya dan lingkungan yang unik di Bali. Yang ketiga, kita akan membahas faktor pendukung dan penghambat IKM dan UMKM di Bali. Faktor pendukung IKM dan UMKM di Bali meliputi pariwisata yang memberikan pasar besar, kebijakan pemerintah seperti insentif pajak dan pelatihan, keterlibatan komunitas melalui kolaborasi dan pertukaran sumber daya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk efisiensi operasional dan pemasaran online, serta inspirasi dari budaya dan tradisi Bali untuk efisiensi operasional dan pemasaran online. Jadi, serta inspirasi dari budaya dan tradisi Bali untuk produk yang menarik minat wisatawan. Untuk faktor penghambatnya dalam pengembangan IKM dan UMKM di Bali antara lain yaitu keterbatasan akses modal dan adanya infrastruktur yang terbatas, persaingan yang ketat, perubahan iklim dan bencana alam,
serta regulasi dan birokrasi yang kompleks. Untuk memperkuat sektor ini penting untuk meningkatkan akses modal, memperbaiki infrastruktur, menghadapi persaingan, mengantisipasi dampak perubahan iklim dan bencana alam, dan menyederhanakan regulasi dan birokrasi. Dan lanjutannya kita akan membahas strategi pengembangan dan peningkatan daya saing IKM dan UMKM di Bali. Beberapa strategi pengembangan dan peningkatan daya saing IKM dan UMKM di Bali. Yang pertama, adanya pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan manajemen usaha, teknik produksi, pemasaran, dan keuangan. Dan yang kedua adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk efisiensi operasional, pemasaran online, dan akses ke pasar yang lebih luas. Dan yang ketiga adalah penguatan keterlibatan komunitas melalui kolaborasi antara pelaku usaha. Dan yang keempat adalah peningkatan akses modal melalui program pinjaman yang terjangkau. Dan yang kelima adalah diversifikasi produk dan layanan untuk menciptakan nilai tambah. Dan yang keenam, pemasaran dan promosi melalui pameran, platform online, dan kerjasama dengan agen perjalanan. Dan yang ketujuh adalah pengembangan ekosistem bisnis dengan melibatkan pelaku usaha, pemerintah, lembaga akademis, dan sektor swasta. Dan yang kedelapan adalah peningkatan kualitas dan standar produk dan layanan. Dan yang kesembilan adalah pemberdayaan wanita dan masyarakat lokal. Dan yang kesepuluh adalah perlindungan lingkungan melalui praktik produksi yang berkelanjutan. Dengan strategi ini diharapkan IKM dan UMKM di Bali dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di pulau ini. Di sini kita akan membahas kesimpulan, ada 4, yaitu yang pertama, sektor IKM dan UMKM memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Bali, serta berperan penting dalam diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dan yang kedua adalah, untuk mencapai potensi penuhnya diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, dan masyarakat dalam hal pelatihan akses modal, teknologi, pasar, dan infrastruktur. Dan yang ketiga adalah kolaborasi antara pemangku kepentingan serta penerapan kebijakan yang mendukung, inovatif, dan inklusif akan menjadi kunci dalam mempercepat pertumbuhan dan pengembangan sektor IKM dan UMKM di Bali. Dan yang keempat adalah, dengan pengembangan yang tepat, sektor IKM dan UMKM di Bali memiliki potensi untuk menjadi motor utama dalam mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkokoh ketahanan ekonomi regional. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.